tiga senjata dalam peperangan rohani. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Jadi saudara-saudara, firman Allah jelas berkata bahwa ada peperangan rohani. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab Efesus ini, maka titik berat daripada ayat-ayat ini bukan pada keberadaan peperangan itu. Tapi saya melihat bahwa titik berat dari ayat-ayat ini, yaitu supaya kita mengerti bahwa walaupun memang ada peperangan, tapi Tuhan sudah menyediakan senjata. Ini poinnya. Jadi Paulus mau berkata bahwa kita sudah diperlengkapi. Dan kalau kita pakai senjata ini, kita pasti menang. Nah, ini poin daripada ayat-ayat ini. Jadi kita jangan terus hanya fokus peperangan roh. Yang penting saudara harus tahu, paham, mengerti, percaya bahwa Tuhan itu dia tidak biarkan kita maju perang tanpa senjata. Tuhan sudah lengkapi selengkap-lengkapnya. Dan kalau kita pakai, pasti kita menang. Amin. Saya mau bicara tentang 3 senjata. Senjata untuk menyerang. Mari kita baca pertama di dalam Efesus pasal 6 ini, ayat yang ke-17. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang pertama, saya mau bicara tentang pedang roh. Sebelumnya mari kita baca satu ayat lagi. Di dalam Mazmur 149 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata 2 di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan memberikan pedang roh kepada kita. Untuk apa? Jelas pedang roh ini adalah untuk menyerang, untuk mengalahkan musuh, untuk membunuh, untuk dikatakan untuk melakukan penyiksaan, untuk menaklukkan musuh. Nah, pedang roh. Dan tidak salah lagi, itu adalah firman Tuhan. Jadi firman ini pedang, ini senjata yang luar biasa ini. Tuhan berikan kepada kita dalam peperangan rohani. Dan kalau kita pakai ini, pasti kita menang. Kita masih ingat waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dia sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Waktu dia dicobai oleh iblis, sudah lihat, Tuhan Yesus menang bukan mengandalkan puasanya. Dia tidak mengandalkan pikirannya. Dia tidak mengandalkan kesalehannya. Tetapi firman Allah mencatat bahwa dia mengalahkan iblis dengan apa? Ada tertulis. Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan firman. Bahkan firman yang tertulis. Kalau sudah baca ayat-ayat yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu ayat-ayat sederhana. Yang tercatat di dalam kitab Ulangan. Yang mungkin kita baca seperti bagi kita nggak ada artinya. Tapi itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan dia menang. Iblis tidak bisa apa-apa. Tuhan Yesus pakai ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Bayangkan. Tuhan Yesus menang itu bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan akalnya, bukan dengan pikirannya. Tapi dia memakai firman Allah yang tertulis. Jadi ini senjata yang luar biasa. Pedang roh. Jadi Tuhan Yesus memberi contoh sebenarnya kepada kita bagaimana kita bisa memenangkan peperangan rohani ini. Jadi bukan mengandalkan pikiran kita, nalar kita, logika kita, pengertian kita, bahkan perasaan kita pun tidak perlu kita pakai. Tapi kita percaya saja kepada firman dan kita pakai firman itu. Sudah. Apa yang firman Allah katakan, itu yang kita percayai. Amin. Sudah itu saja. Sudah iblis nggak bisa apa-apa. Pedang roh. Kalau kita sudah dikasih pedang oleh Tuhan, supaya kita bisa memakai itu dalam peperangan, bagaimana syaratnya? Kita harus menguasai ilmu pedang. Ya toh? Mari sekarang kita lihat bagaimana kita menguasai ilmu pedang roh. Firman Allah ini alat yang canggih. Tapi berapa banyak yang kita mengerti dan menguasai? Nah kalau tidak menguasai kitab gimana mau perang saudara? Ya ini poinnya, banyak orang percaya kenapa? Tidak menang dalam peperangan, tidak menguasai pedangnya. Sudah dikasih pedang sama Tuhan, nggak dipakai, nggak dikuasai. Nah coba sekarang kita mau lihat bagaimana kita bisa menguasai ilmu pedang. Pertama, paling gampang, baca. Saudara membaca firman, kalau saudara tidak baca Alkitab, bagaimana mau menguasai ilmu pedangnya ini? Tidak bisa saudara, kita harus baca di firman ini, amin. Paling minimal baca Mazmur, baca Amsal. Mazmur itu cuma satu beritanya. Ada Tuhan, ingat ini.
Jadi ketika saudara bangun tidur membaca Mazmur, Mazmur langsung membawa kita, ini Tuhan. Enak kan, saudara langsung kita diingatkan, oh kita bangun tidur ini tidak sendiri ini. Kita punya Tuhan beserta dengan kita, ada Tuhan, haleluya, amin. Ada Tuhan yang bagaimana, nah, bacaan lagi. Dia benteng kita, dia penolong kita, dia perisai kita. Dia yang mengajar tanganku untuk berperang. Dia yang mendengar doaku. Dia yang menjawab. Wah saudara kalau membaca Mazmur. Langsung saudara menghadapi hari itu dengan sinar mentari yang cerah. Karena saudara tahu Tuhan ada beserta kita. Kalau saudara membaca Amsal. Beritanya cuma satu. Ada hikmat. Jadi Amsal itu memberi tahu kepada kita ada hikmat. Artinya apa? Ini loh ada hikmat yang Tuhan sediakan untuk kita menghadapi hidup. Kita bisa saja menjalani hidup dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri. Bahkan kita seenaknya tanpa hikmat bisa kita juga melewati. Tapi kita bisa menjalani hidup dengan hikmat. Dan firman Tuhan berkata, hikmat itu pasti lebih baik daripada kebodohan. Seperti terang daripada kegelapan. Itu pengkhotbah bilang. Jadi tinggal kita mau jalani hidup ini dengan cara apa? Mau pakai hikmat atau mau kita sembarangan? Nah kalau saudara mau pakai hikmat, saudara baca Amsal. Paulus berkata kepada Timotius, tekun membaca. Wahyu berkata, diberkati orang yang membaca dengan keras. To read aloud, dengan suara yang keras. Praktekan. Saudara kadang-kadang kita perlu membaca itu dengan suara. Itu masuk dalam pendengaran kita sendiri. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa menguasai ilmu pedang? Merenungkan firman. Ini satu seni tersendiri. Saudara. Firman Tuhan jelas berkata, orang yang suka merenungkan firman itu, dia itu kayak pohon yang ditanam di tepi air. Subur, walaupun masa kering dia tetap hijau, daunnya lebat dan tetap berbuah. Itu berarti apa? Dia selalu berhasil. Saudara kalau kita mau belajar merenungkan firman, kita harus belajar mengingat-ingat firman. Coba saudara, ingat satu ayat tiap hari. Atau mungkin satu kata, satu kalimat, renungkan itu. Misalnya saudara mau merenung, firman Allah berkata kerendahan hati. Saudara renung, kerendahan hati itu gimana? Jadi merenung firman itu luar biasa. Daud diberkati karena dia suka merenungkan firman Tuhan. Nah yang ketiga, mempelajari. Lebih jauh lagi kita mempelajari. Saudara kalau sudah bisa mempunyai kerinduan untuk belajar firman, wah itu kerohaniannya udah mulai naik nih. Punya kerinduan, tidak cuma puas gini, saudara mulai cari buku-buku rohani, saudara cari Alkitab. Sekarang ini saudara mau belajar apa itu banyak di buku-buku. Alkitab pun tersedia, ada Alkitab yang namanya Alkitab studi ya. Jadi itu sudah ada keterangan-keterangan di situ, mempelajari. Jadi ini ilmu pedang yang harus kita kuasai. Kalau kita menguasai ini, saya yakin iblis tidak dapat berkutik apa-apa. Enyahlah engkau daripada gua iblis. Sebab ada tertulis. Dan Yesus kata, firman itu firman yang hidup, Allah ada di belakangnya. Jadi ini senjata kita yang pertama. Yang kedua, Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi firman Allah berkata bahwa senjata kita yang berikutnya itu adalah berdoa. Tapi bukan sekedar berdoa. Tapi dikatakan tadi pray in the spirit. Berdoa di dalam roh. Kalau bicara tentang berdoa itu sudah menyangkut pujian dan penyembahan. Karena ini nyatu kan. Pujian, penyembahan, doa syafaat itu sudah nyatu. Jadi firman Allah jelas berkata bahwa berdoa, khususnya berdoa di dalam roh. Makanya perlu penuh Roh Kudus. Kenapa kok kita perlu penuh Roh Kudus? Nah ini, karena apa? Karena kita ngomong itu sudah kadang-kadang tidak tahu mau ngomong apa. Sudah. Terbatas, omongan kita terbatas, sudah tidak tahu. Dan kita tidak perlu ngomong banyak-banyak sebenarnya kok. Firman Allah berkata, kamu belum ngomong itu loh, Bapakmu sudah tahu. Kamu mau minta apa itu sudah tahu. Jadi yang penting itu malah hati. Waktu kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Hati kita angkat bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau saudara penuh Roh Kudus, saudara bisa berbahasa lidah. Wah itu indah saudara. Makanya kejar itu. Nah yang belum penuh Roh Kudus, ayo minta dipenuhkan Roh Kudus. Karena ini senjata ini. Berdoa di dalam roh. Saya ingat waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sebelum dia naik ke salib. Dia menghadapi peperangan roh yang dahsyat sekali. Dan dia menang. Karena apa? Dikatakan dia berdoa dengan ratapan, dengan tangisan, dengan air mata. Itu yang membuat Tuhan Yesus menang dalam peperangan roh ini. Karena ada doa dengan tangisan dan air mata. Jadi dikatakan dengan strong crying and tears. Dengan teriakan, dengan doa, dengan seruan, dengan air mata. Dia berteriak kepada Bapa dan dia menang. Jadi belum naik ke salib dia sudah menang duluan.
Sekarang pertanyaannya mungkin yang muncul di dalam benak kita, apa sih yang bisa dilakukan oleh sebuah doa itu? Apa sebenarnya khasiat doa? Saya mau beritahu kepada saudara bahwa doa itu adalah kesempatan Allah. Jadi waktu kita berdoa, kita ini memberi Allah satu kesempatan untuk bekerja. Ketika kita berdoa, kita memberikan Tuhan itu satu ruang, satu kesempatan untuk Tuhan itu bekerja, mengerjakan segala sesuatu bagi kita, bahkan melalui kita dan terlebih di dalam kita. Apalagi doa di dalam roh. Ini luar biasa ini. Paulus berkata gini, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, dia katakan, apa yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu semua yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini doa ini saudara. Gak ada lainnya, sudah ini pasti tentang doa ini. Di waktu kita berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu dengan roh Tuhan, roh itu bekerja di dalam kita. Melalui kita, bagi kita, melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, yang tidak pernah kita pikirkan. Itu semua dibereskan oleh Tuhan. Makanya penting sekali. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh. Lalu di dalam Efesus pasal 3 ayat 20, Paulus juga berkata demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi itu mari datang menyembah Tuhan. Rindukan Roh Kudus bekerja, rindukan urapan Roh Kudus. Bersekutu dengan Tuhan, buka hati, menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengambil alih doa kita. Undang Dia, minta urapan yang baru. Wah, ada perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan lewat doa. Jadi ini senjata kita yang kedua untuk menghadapi peperangan rohani. Dan yang ketiga sekarang. Apa yang ketiga? Adalah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Itu senjata yang luar biasa. Iblis takut dengan darah Yesus. Di darah Yesus itu bukan sia-sia, bukan dicurahkan begitu saja. Tapi itu benar-benar senjata yang luar biasa. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Yang pertama, di dalam Petrus, itu pertama-tama ngomong gini, bahwa Anda dan saya, kita ini adalah orang-orang yang menerima percikan darah Yesus. Sama seperti bait Allah zaman kuno dulu. Sebelum dipakai, dia dipercik pakai darah binatang. Semua dipercik. Alat-alat semua dipercik, dikuduskan dulu. Baru dipakai. Tidak ada satu alat pun yang lepas dari percikan. Nah, itu saudara dan saya, kita ini. Jadi kita ini dikuduskan, disucikan, kita menerima percikan darah Yesus. Kapan itu? Ya waktu kita percaya, darah Yesus itu dipercikan kepada kita. Paulus berkata, oleh percikan darah anak domba itu, iblis itu tidak berani menyentuh kita. Bayangkan, dia ambil contoh waktu bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Iblis kan berkeliling mencabut nyawa bukan? Semua anak sulung cabut nyawanya. Tapi begitu dia melihat ada percikan darah di pintu-pintu rumah, dia tidak berani, dia mundur. Dia tidak berani masuk. Nah, sama dengan kita sekarang. Tadi dikatakan kita ini dipercik oleh darah Yesus. Dan percayalah, oleh percikan darah itu, iblis itu tidak berani menyentuh saudara. Amin. Tidak berani menjamah kita, tidak berani dia. Mundur dia. Daud berkata, aku melihat dia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak akan goyah. Amin. Masih ada yang takut? Paulus berkata apa? Iblis tidak bisa nyentuh kita. Masih zamannya Ayub itu loh. Iblis yang ngomong sama Bapak. Nah kamu pagari si Ayub. Berarti zaman itu aja iblis sudah gak bisa nyentuh. Itu zaman dahulu. Yesus belum mati di atas kayu salib. Belum ada darah. Apalagi sekarang saudara-saudara. Kita punya darah Yesus yang berkuasa. Haleluya. Darah itu melindungi saudara. Tidak akan bisa sudah dijamah oleh kuasa gelap. Kecuali saudara membuka diri. Makanya jangan coba-coba ya. Makanya jadi anak Tuhan kita harus percaya dalam nama Yesus. Yesus menyertai kita. Kita tidak akan goyah. Yohanes berkata. Kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba. Jadi darah ini luar biasa. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib Golgota. Mengalir, menetes ke tanah, membasahi tanah di bukit Golgota. Menetes sampai habis. Dari kepala turun ke badan, turun ke bawah. Bahkan waktu mati pun darah itu masih dicurahkan. Kan? Dia masih ditombak dan itu kena dengan jantungnya. Saudara. Karena dikatakan lewat lambungnya yang ditembak. Jadi dari arah bawah. Makanya waktu ditombak yang keluar dari air dan darah. Jantungnya yang terkena oleh tombak.
Jadi itu darah dicurahkan sampai habis. Dan darah itu tidak sia-sia. Firman Tuhan berkata bahwa darah Yesus yang tercurah itu berbicara. Dia berteriak. Sama seperti darah Habil yang mati dibunuh oleh Kain. Dia juga berteriak. Cuma darah Yesus ini teriaknya lebih hebat, lebih kuat, lebih luar biasa. Dan saya percaya teriaknya ada dua sisi. Kepada Allah dan juga kepada iblis. Kalau kepada iblis darah itu berbicara gimana? Jangan coba-coba kamu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata waktu bangsa Israel keluar dari Mesir oleh darah anak domba, mereka dibebaskan dari Mesir, dikatakan bangsa Israel itu keluar dipimpin oleh tangan yang terangkat. Sampai sekarang darah itu masih begini. Jangan main-main iblis, ini milikku, aku mati bagi dia. Dia milikku, jangan coba-coba menyentuh. Itu kepada iblis, tapi kalau kepada Bapa, darah itu berteriak gimana? Bapa ampuni, dia milikku dan milikku adalah milikmu. Kalau darah Habil dia berteriak kepada Bapa, menuntut pembalasan. Sama seperti darah jiwa-jiwa yang dibunuh, martir. Berteriak mereka, sampai kapan darah kita dibalas? Tapi kalau darah Yesus tidak, dia tidak menuntut balas. Tapi dia berkata, Bapa, dosa sudah aku tanggung, ampuni mereka. Hebat bukan darah Yesus ini? Ini senjata kita. Makanya perjamuan suci luar biasa. Karena perjamuan suci bukan kita dipercik lagi, tapi dikatakan kita meminum. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 dikatakan, darah ini mengandung kehidupan yang kekal. Dan itu menyatu oleh iman percaya dengan kita. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang minum darahku, makan dagingku, dia akan mempunyai kehidupan yang kekal. Jadi ada 3 hal senjata yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pertama apa? Pedang roh, firman Tuhan. Kedua, doa di dalam Roh Kudus. Ketiga, darah Yesus. Itu yang dikatakan oleh 1 Yohanes 5 ayat 8. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Roh Kudus, air, bicara firman Tuhan, dan darah Yesus. Ini senjata yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita dalam peperangan rohani. Pakai itu, saudara pasti menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati.